Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jamie H.K. Irot. Minggu Advent 3. Bacaan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1 yang berbunyi, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Yesaya 60 ayat 2 yang berbunyi, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita dan syukur. Kita sambut firman Tuhan di antara kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 84 ayat 2 dan 3 menyatakan, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Raja
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 pada ayatnya yang ke-22 sampai 23 yang menyatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara jemaat kekasih Tuhan, di minggu ketiga masa raya Advent ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh boleh bersyukur karena Engkau menuntun kami memasuki minggu ketiga masa raya Advent ini. Dalamnya kami akan benar-benar bersorak-sorai karena Tuhan akan datang dan menyatakan kehadirannya. Dan biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu oleh firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini seperti tertulis dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara.
tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya, diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah berada di minggu ketiga masa raya Advent yang dimaknai dengan penyalaan lilin merah muda sebagai suatu lambang dari sikap sukacita. Kenapa dikatakan sebagai sukacita? Karena minggu ini atau minggu Advent ketiga ini dikenal dengan Minggu Gaudete, bahasa Latin yang berarti sukacita. Sukacita di tengah masa pertobatan atau penyadaran diri. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Bahwa sukacita ini dinyatakan karena kita betul-betul boleh merasakan bagaimana kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang kita peringati melalui peristiwa Natal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, berarti bahwa lilin yang dinyalakan dari minggu pertama mau menggambarkan tentang terang, atau dalam arti Mesias yang sudah datang dan tinggal di tengah-tengah kehidupan kita melalui firman-Nya. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berarti bahwa tidak ada memang sesuatu yang sulit untuk dimengerti dalam sikap pertobatan, dalam sikap penyadaran diri. Kita juga memiliki sukacita. Ada seorang pendeta katakan bagaimana kita dalam hidup ini berdamai dengan penderitaan. Semisal kisah seorang yang sudah tidak punya lagi bagian tubuhnya, tangan, kaki, tetapi dia masih bisa melakukan karya pelayanan semata-mata
dia tetap merasakan ada sukacita di tengah ketiadaan tangan dan kaki, dan artinya bahwa di situ mau menampakkan sesuatu di mana dia berdamai dengan penderitaannya. Tetapi dalam damai itu dia menjadi bagian dari karya Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita membaca kitab Yesaya bacaan kita pada hari ini, memang ini kitab yang atau bacaan yang sering kali dipakai di minggu ketiga masa raya Advent. Ya, keselamatan bagi umat Tuhan temanya. Di sini Yesaya dalam seruannya dia untuk mengajak umat berjaga-jaga dalam pengharapan. Ya. Bukan berjaga-jaga dalam ketakutan atau dalam tekanan, ya. Tapi berjaga-jaga di dalam mana kita memiliki sukacita yang meluap-luap. Mengapa Yesaya mau mengajak bersukacita, ya, di masa penantian, dan juga di dalamnya kita harus ada sikap pertobatan dan penyadaran diri. Karena yang pasti bahwa dalam masa penantian ini sudah kita yakini Yesus dalam hal ini Mesias akan datang, akan hadir. Karena itu sukacita itu harus nyata secara sejatinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita mencoba untuk memaknainya dalam bacaan kita hari ini juga, ya, memang satu hal yang perlu kita juga ketahui, kalau Yesaya memang mengajak kita untuk punya sesuatu sikap dalam berjaga-jaga, dalam arti menyediakan diri untuk saatnya nanti Tuhan akan datang dan hadir. Memang itu merupakan sesuatu yang pasti, karena begini, sekalipun dalam persoalannya, ya, dalam kenyataannya Israel tidak mempercayai Tuhan dalam tanda petik, karena pada waktu itu ketika bangsa Asyur sudah mulai bangkit dengan kekuatan, ya, kerajaannya, maka umat mencari perlindungan atau mencari bantuan bukan dari Tuhan tapi dari bangsa lain, Mesir. Tetapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat membuat mereka harus mengalami penderitaan yang berat. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam bacaan kita ini, ya, Yesaya mencoba untuk menggambarkan bahwa Allah yang menjatuhkan hukuman dan membinasakan bangsa-bangsa yang hidup dalam dosa. Yesaya juga menubuatkan bahwa akan datang penebusan, sukacita, ya, guadete bagi orang-orang yang ditebus. Ya. Gambaran itu kita bisa lihat bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, dan seterusnya kita bisa membacanya sampai pada ayatnya yang ketiga, ayat yang kedua. Dan pada ayat yang ketiga, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang 12, kuatkanlah tangan yang lemah dan lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kalau dalam Ibrani 12 dikatakan, maka yang pelincang jangan akan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, berarti bahwa di sini, di minggu guadite ini, di minggu sukacita ini, di minggu pengharapan yang pasti ini, ternyata bahwa proses penyadaran diri dan pertobatan itu Tuhan benar-benar hadir dalamnya. Dan Ia ingin mau supaya kita mengalami betul proses pembaharuan, pemulihan yang dari Tuhan itu. Dan itu yang dinyatakan lewat firman ini, ya. Yesaya mempersiapkan langkah umat Israel untuk menyambut kedatangan Tuhan, terkhusus yang mengalami berbagai penderitaan. Yesaya membakar semangat iman untuk, sekali lagi yang dikatakan tadi, berdamai dengan penderitaan,
artinya menghadirkan damai Tuhan di tengah persoalan hidup, di tengah ketidakmampuan kita, tetapi Tuhan akan mengubahnya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, kata firman Tuhan. Ya. Katakanlah kepada orang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudari, kalaupun Tuhan mau mengatakan sesuatu tentang hukuman, itu upaya untuk pemulihan, upaya untuk pembersihan. Lalu kemudian memberikan kita kekuatan. Karena di dalam peristiwa penghukuman Tuhan itu ada kekuasaan Tuhan yang terjadi. Nah, berarti bahwa kita mengalami kekuatan kalau kita menyadarkan diri dan sungguh-sungguh tetap hidup dalam pengharapan, dalam sukacita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, karena itu lewat peristiwa Minggu Advent ketiga ini dengan firman yang mengajak kita bersorak-sorai karena kehadiran Tuhan, ya, kita tidak harus semata-mata karena ada pertobatan lalu ada penyadaran diri atau pengosongan diri lalu kemudian kita menjadi sedih, kita menjadi tidak berpengharapan. Tidak, justru di dalamnya saatnya Tuhan mau menyatakan Dia akan hadir, Dia akan lahir, dan Dia akan menyatakan kekuasaannya. Karena itu Bapak dan Saudara-saudari, kita tidak ada janji lain, kita tidak ada pengharapan lain, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini. Apa yang bisa memberikan jaminan kita? Minggu Advent yang minggu ketiga yang katakanlah sudah memastikan kita akan merayakan Natal, tinggal boleh dibilang tinggal 12 hari lagi, kalau 25 dari tanggal 13 ini ya. Itu artinya bahwa waktu yang dekat kita mau merayakan, kita mau merasakan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan, tetapi era pandemi, ya seorang pendeta katakan boleh dibilang ini adalah perayaan Natal new normal. Nah, di sini bukan soalnya bahwa kita harus ya kumpul-kumpul lagi bersama, segala sesuatu mesti nampak dalam pesta yang luar biasa. Tetapi di dalam suasana penghayatan ini Tuhan mau katakan Dia hadir, ada sukacita bagi kita yang Tuhan mau berikan. Itu yang penting, bahwa kita diberikan perlindungan oleh kehadiran Tuhan, pengawalan oleh kehadiran Tuhan, sehingga kita yakin bahwa tidak akan ada yang dapat mengganggu kita, dalam arti dapat menggerogoti kehidupan fisik kita dalam pengertian adanya COVID ini. Tidak, kita akan benar-benar memperoleh sikap hidup yang sungguh-sungguh dimurnikan oleh Tuhan, new normal, bersih di dalam Tuhan, asalkan kita benar-benar ada dalam, sekali lagi, sikap penantian yang sesungguhnya dalam pertobatan, dan mau senantiasa menghadap hadirat Tuhan, menantikan sungguh-sungguh kedatangan Tuhan yang akan dinyatakan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bukan hanya terbebas, tapi kita terpelihara, bahkan kita diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang sejati daripada Tuhan. Inilah yang kita dapat nikmati, kita dapat rasakan sebagai sukacita, karena firman Tuhan yang kita boleh terima di Minggu Advent ketiga ini memberikan sukacita. Tuhan ingin tetap kita punya sorak-sorai. Kita adalah umat yang berkemenangan, umat yang memperoleh berkat dalam hidup yang kita jalani, sehingga Natal pun walaupun di tengah new normal di era pandemi COVID-19 ini, kita tetap merasakan bahwa sungguh ini sukacita besar yang Tuhan beri, karena keselamatan datang manakala Yesus boleh hadir dan lahir ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Selamat menyongsong masa Advent yang keempat sebagai kesiapan sungguh kita untuk mau menerima kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di minggu Gaudete ini, minggu ketiga masa raya Advent. Ada sukacita yang boleh meluap karena Engkau memastikan tentang kedatangan-Mu, lalu Engkau menyatakan pembaharuan hidup sebagaimana yang dialami oleh umat Israel. Sekalipun mereka telah melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, atau yang boleh dibilang sebagai membelakangi kehendak-Mu, Engkau berkenan tetap menyapa mereka, bahkan memberikan mereka sesuatu mujizat kehidupan yang sungguh luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa digambarkan tentang bagaimana seorang yang lumpuh dapat bukan saja berjalan tetapi meloncat-loncat. Itu gambaran bahwa apa yang Tuhan akan lakukan jauh lebih daripada apa yang manusia minta, yang manusia harapkan. Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak dan kuasa-Nya. Dan biarlah ini juga boleh menjadi bagian bagi hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa di minggu ini kami diliputi oleh sukacita, karena Engkau sungguh Tuhan menghadirkan peristiwa penantian ini sebagai bagian dari bukti bahwa Tuhan senantiasa ada dalam setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan umat-Mu di tengah mereka dalam kehidupan keluarga, terkhusus bagi jemaat-Mu yang mengikuti akan ibadah melalui video streaming di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tolong menyatakan kehendak-Mu dan kuasa-Mu, berikan senantiasa akan segala hal yang terbaik untuk apa yang mereka harapkan di tengah-tengah masa raya Advent ketiga ini. Mereka tentunya juga tetap berharap dapat melakukan sukacita itu dengan menyambut kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan mereka penghayatan yang sungguh, agar mereka bukan melihat dari sisi bagaimana merayakannya, tetapi bagaimana menghayati akan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu dalam sukacita bahwa Tuhan memberi kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam masa depan kehidupan mereka. Berkati anak-anak muda kami di masa muda mereka. Tuhan lindungi, kawal, jauhkan dari pergaulan bebas dan segala sesuatu yang seringkali mau menjerumuskan anak-anak muda-Mu Tuhan. Selamatkan mereka. Orang-orang tua kami Tuhan, tetap berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan yang sungguh daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati akan jemaat-Mu yang mengalami penderitaan, sakit, yang mengikuti siaran ibadah melalui video streaming ini. Kami mohon Tuhan, jamahan-Mu Engkau nyatakan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Pengharapan hanya kepada-Mu. Dan kalaupun ada di antara mereka yang putus asa, bahkan mungkin mengalami depresi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkat dan kuatkan, teguhkan iman mereka Bapa, dan kembalikan mereka dalam iman yang sesungguhnya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menyerahkan bangsa negara kami dengan semua peristiwa yang terjadi. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup untuk dapat memikirkan segala yang boleh terjadi, tetapi kami percaya ada Tuhan yang menguasai negeri ini, bangsa ini, dan pemerintahan bangsa negara kami, agar kami tahu Tuhan kehendak-Mu nyata yang menghadirkan kami kedamaian, ketentraman, dan terutama Tuhan, biarlah negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada dalam kuasa kasih Tuhan yang senantiasa boleh menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah pinta kami. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mendengar dan menjawabnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
demi putramu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa penegasan di dalam warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, multimedia, dan jemaat yang mengambil bagian dalam video streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, pergilah dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari berdiri. Kita kidungkan bersama kidung jemaat 85 bait 1 dan bait yang kedua. Yesus
Jemaat kasih Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.